Eritrea bertemu dengan teman lama ibunya, Cogline yang sedang menyamar. Cogline mengajak Eritrea tinggal bersama di camp miliknya agar aman dari tangkapan musuh. 1 tahun berselang, Eritrea tampaknya mulai menikmati hidup di camp milik Cogline. Dia dan temannya, Lyria, sepertinya sedang mencuri sesuatu di dalam gua. Begitu keluar dari sana, tiba-tiba muncul serangan dari pasukan troll. Get everyone out of here! Go! Entah mimpi atau bukan, yang pasti Eritrea melihat Amberly. Wanita tersebut berpesan agar Eritrea segera menemui Will, karena hanya lelaki tersebutlah yang bisa menyelamatkan dunia. Eritrea masih hidup, dan saat ini dirinya berada di camp milik Cogline. Tria menceritakan kejadian unik yang dialaminya pada saat tenggelam. Menurut Cogline, semua itu hanyalah ilusi. Cogline menambahkan, sebaiknya Eritrea melupakan semua orang-orang yang pernah dia kenal di masa lalu, dan doakan saja semoga mereka semua dalam keadaan baik. Masih ingat dengan jagoan di film ini? Ya, dia adalah Will. Akhirnya Will berhasil menggapai cita-cita menjadi seorang tabib. Saat ini dia tinggal di sebuah camp medis atau sebut saja rumah sakit. Hari ini Will sedang menangani seorang pasien wanita dengan luka bakar di tangannya. Oleskan salep ini 2 kali sehari, maka lukamu akan sembuh, kata Will. Kemudian dia pergi meninggalkan wanita tersebut. Catania dan Under menemukan mayat yang dibantai oleh The Crimson. Perlu kalian ketahui, kelompok The Crimson sangat anti dengan penyihir. Pokoknya semua orang yang punya ilmu sihir pasti disikat habis tanpa ampun. Adegan tersebut sekaligus memberitahu kepada kita semua bahwa kisah musim kali ini berfokus pada musuh utama, yaitu The Crimson. Siapkan diri kalian untuk menyaksikan rangkaian adegan seru berikut ini dan jangan di-skip. Benden bersama para pengikutnya masuk ke dalam gua untuk membangkitkan kekuatan gelap yang sudah terkubur lama. Peti kuno dibuka, jantung diambil, dan sebentar lagi Warlock Lord akan bangkit dari kematian. Lihat siapa yang masuk ini. Dia adalah salah satu tokoh protagonis dalam kisah ini yang disebut-sebut druid terakhir di dunia, Alanon. Alanon coba menggagalkan aksi Benden, tapi apa yang terjadi? Meski manusia druid dikenal dengan kesaktiannya, namun tetap saja dia gagal mencegah aksi Benden. Antek-antek Bender ini disebut Mort Wraith. Mereka meminum gerangan darah yang mengalir di atas peti untuk membangkitkan kekuatan gelap, dan hasilnya perkenalkan Jenderal Riga, seorang pria gagah perkasa yang hobi memburu penyihir. Kali ini yang masuk ke dalam daftar buronannya adalah Will. Sebuah keluarga petani ditanyai tentang sosok Will, dan tersebutlah nama lokasi Shady Vale. Riga pun langsung mengutus pasukan ke sana bila perlu. Jika penduduk di sana tidak kooperatif, Riga serukan perintah untuk membakar desa tersebut. Setahun belajar jadi tabib, senior Will merasa kalau juniornya ini kurang berbakat. Jika kalian bertanya makhluk apa senior Will ini, jawabannya adalah Slender. Jangan takut apalagi merasa jijik karena mereka semua baik hati. Sebenarnya Will bukan tidak berbakat, hanya saja dia tidak mau menggunakan ilmu sihir sebagai penyembuh. Will meminta kepada seniornya agar memberinya kesempatan untuk membuktikan kalau ia mampu jadi tabib. Setelah berhasil menyingkirkan Elanan, Benden perintahkan antek-anteknya untuk mencari Shannara alias Will.
Di kamarnya, Will merasa bimbang, haruskah aku menggunakan ilmu sihir atau sebaiknya jangan. Sebagai uji coba, Will mempraktekkan kepada dirinya sendiri, kebetulan tangannya saat ini sedang luka. Sebagai informasi, batu yang ada di tangan Will ini merupakan media sihir warisan dari mendiang sang ayah. Lyria dapat kabar kalau ada sekelompok penjahat sedang mencari Eretria. Informasi ini valid, sementara itu jagoan kita Will dihampiri oleh pasiennya di bar. Rupanya wanita ini tahu kalau Will adalah buronan kelas atas yang merubah identitasnya. Tanpa banyak basa-basi, Will langsung menodongkan belati ke perut si wanita tersebut. Kau tidak boleh membunuhku, sebab aku di sini untuk menolongmu dari pemburu bayaran yang duduk tidak jauh dari meja kita, ungkap si wanita yang sampai saat ini belum diketahui namanya. Mereka pun bersandiwara seolah Will sedang mabuk berat dan akan pulang bersama. Tiba-tiba mereka dihadang oleh pemburu dan perkelahian pun tak dapat dihindari. Will dapat luka di bagian perut, lalu ia pun terpaksa menggunakan batu ajaib untuk menyembuhkan luka tersebut. Eretria menyelinap ke ruang kerja Cockline bersama Lyria. Ia mengambil kalung milik Will yang terletak di dalam laci. Tiba-tiba Cockline muncul di sana. Ternyata Will pernah mencariku. Kalung ini milik dia kan? Tanya Tria kepada Cockline. Lyria, pergilah. Aku ingin bicara berdua dengan Eretria. Timpal Cockline. Cockline tidak bermaksud jahat, dia merahasiakan informasi tersebut karena Will adalah Shannara. Cockline tidak mau Eretria sampai kena masalah diburu oleh orang-orang yang mengincar kepala Will. Cockline pernah berjanji kepada mendiang ibu Eretria untuk menjaga putrinya ini. Terlepas dari apapun alasannya, Eretria kecewa merasa dibohongi. Tria memutuskan untuk pergi. Bangun dari tidurnya, Will melihat camp tempat dia tinggal sudah didatangi oleh banyak pasien dari Shadowfell. Ya, tepat sekali, Shadowfell diserang oleh orang-orang utusan Riga. Semua itu terjadi karena mereka mencari Will. Mengetahui kabar tersebut, Will mencari pamannya, Flick, yang mungkin menjadi salah satu korban keganasan pasukan Riga. Sayang sekali, Will tidak bertemu dengan Flick, melainkan hanya temannya saja. Aku sudah menyuruh Flick sembunyi. Semoga saja The Crimson tidak menemukannya, ujar teman sang paman. Keluar dari camp milik Cockline, Eretria dan Lyria disandera oleh sekelompok orang yang tak dikenal. Lyria! Pasukan Crimson menemukan keberadaan Will dan langsung menyerang pria karismatik ini. Untungnya bekas pasien Will datang tepat waktu, mengecoh anak buah Bendan dengan ilmu sihirnya. Katakan mengapa kau menolongku, kata Will. Aku melakukannya demi druid Alanon karena aku adalah putrinya, jawab wanita bernama Maret tersebut. Setelah kita semua berkenalan dengan para tokoh dalam kisah ini dan mengetahui intrik serta problem di dalamnya, sekarang saatnya kita fokus ke benang merah. Will dan Maret berhasil kabur dari camp. Sekarang tujuan mereka adalah desa Shadowfell. Dari belakang, musuh terus mengejar hingga Will dan Maret terjebak di jalan buntu. Kelompok yang menyandera Eretria dan Lyria menamakan diri mereka Rover. Tiba-tiba satu korban terjatuh dari atas, kemudian muncul seorang pria yang menyelamatkan dua gadis cantik ini. Tanpa berlama-lama, saksikan si pria unjuk kebolehan. Jack. Begitulah nama pria berkulit gelap ini. Lyria kenal dengan Jax. Tujuan Jax kesini untuk membawa Lyria. Tampaknya kedua orang ini punya dendam lama. Eretria pun dilumpuhkan Jax supaya tidak mengacaukan misi. Jax, wait! Alanon masih hidup. Sekarang dia bersama Ander pergi ke istana kerajaan Lia untuk mengajak berafiliasi mengalahkan kekuatan jahat. Setelah bertemu dengan Ratu Tamlin, mereka pun dipersilahkan untuk beristirahat. Tak lama kemudian, setelah rombongan Ander meninggalkan ruang istana, Jax masuk. Ternyata dia adalah pemburu bayaran atau Ratu Tamlin yang sengaja disewa untuk menangkap Lyria. Will sampai ke Shadowfell dan bertemu dengan pamannya, Flick. Pak tua ini menjelaskan kalau pasukan Mordred sekarang sudah bersekutu dengan Warlock Lord, raja dari segala raja kegelapan.
Siapa yang sangka, rupanya Lyria adalah putri Ratu Tamlin. Jasa Jax digunakan sang ratu untuk membawa putrinya kembali ke istana. Kebetulan malam ini ada pesta, dan Lyria pun dikenalkan ke Under yang saat ini statusnya sudah menjadi Raja Elves, menggantikan mendiang sang ayah, Eventin. Setelah itu, Tamlin mengajak semua tamu untuk bersulang atas keberanian Under menggabungkan dua kekuatan. Eretria muncul di tengah pesta dan langsung menodongkan senjata ke leher Jax. Namun situasi tersebut tidak lama karena pemburu bayaran ini berhasil membalikkan keadaan. Sementara itu, Tamlin meminta Under untuk segera menikahi putrinya. Semakin cepat pernikahan tersebut, semakin lancar pula proyek afiliasi dua kerajaan ini. Belum sempat bicara banyak, setelah bertemu dengan Lyria, Eretria dibawa oleh pasukan kerajaan untuk menghadap ratu. Permintaan ratu hanya satu, yaitu jauhi Lyria dan jangan berteman lagi, karena Eretria dianggap memberikan pengaruh buruk terhadap putrinya. Selain itu, yang perlu diketahui, Under sendiri punya hubungan spesial dengan Catania. Tapi demi politik, apa boleh buat. Eretria bertemu dengan Under dan menanyakan, apakah Will bersamamu? Aku punya pesan dari Amberly. Tidak, balas Under. Selanjutnya Eretria menyampaikan kepada Alanon tentang pesan tersebut. Begitu mendengar nama Will, Alanon langsung bisa mencium keberadaannya, kemudian pergi mencarinya. Sebelum berangkat, Alanon didatangi oleh Riga. Kedua orang ini sudah saling kenal. Alanon meminta Riga untuk menyerah jika masih ingin melihat matahari esok pagi. Leher Alanon dikalungi sebuah benda anti-sihir. Sekarang druid perkasa ini tidak bisa lagi menggunakan kekuatannya. Sementara itu di Shadowfell, Will sudah dapat informasi tentang bahaya yang akan segera menghampiri. Ia pun bergegas pergi dari sini. Eretria bicara dengan Catania tentang semua yang terjadi dan dia pun memutuskan untuk pergi sendiri mencari Will ke Shadowfell. Catania langsung menemui pengawal Under, Eden, dan menjelaskan semua masalah yang terjadi. Sial, Eden tidak sesetia yang dibayangkan. Catania pun tewas ditikam. Flick mengajak Will sembunyi di dalam gudang, sedangkan Maret bersiap menghadapi serangan musuh. Rasanya persembunyian tersebut sia-sia karena anak buah Banden berhasil menemukan Will dan pamannya. Begitu Will menyerang, Banden muncul dan melakukan negosiasi. Mungkin bukan negosiasi, lebih tepatnya propaganda. Banden mengajak Will bergabung dengan Warlock Lord. Terakhir, Banden menanyakan di mana lokasi kepala tengkorak milik Warlock Lord. Will tidak mau menjawab, tapi Flick yang tidak tega melihat keponakannya disiksa akhirnya membocorkan lokasi kepala tengkorak tersebut. Satu kalimat terakhir yang diucapkan Banden sebelum dia pergi dan cukup membuat kita terkejut bahwasanya Will bukan Shannon, tapi mendiang ayahnya lah Shannon yang sesungguhnya. Flick disandra oleh Banden dan meminta Will segera menjemputnya di lokasi penyimpanan kepala tengkorak. Peti penyimpanan tersebut hanya Will dan Druid yang bisa membukanya. Alanon dibawa Riga ke markasnya. Kenapa aku dibawa ke sini? Tanya Alan. Mungkin druid berpostur tinggi besar ini belum tahu kalau semua penyihir atau yang sedang menuntut ilmu sihir pasti akan dibantai. Lebih lanjut, Riga meminta Alanon menunjukkan lokasi naskah kuno Paranor. Selain itu, Riga menyampaikan sedikit informasi kalau Dagdamor dan Warlock dulunya adalah druid. Akhirnya Eretria kembali bertemu dengan Will. Dia datang ke sini tidak sendiri, ada Jax bersamanya. Maret sempat menduga Jax adalah orang jahat. Singkat cerita, Greymark menjadi tujuan selanjutnya keempat orang ini. Alanon disiksa dengan keji. Sebenarnya Riga tidak sejahat Banden, hanya saja sulit bagi Alan untuk meyakinkan jenderal tersebut kalau keyakinannya selama ini salah. Membangkitkan kekuatan jahat dan membunuh penyihir baik sama saja seperti menghancurkan bumi. Acara pernikahan antara Under dan Lyria sebentar lagi akan digelar. Sang Ratu dan Eden rupanya memang sudah bersekongkol dengan Riga. Dia menyuruh Eden untuk segera mengatur pertemuannya dengan Jenderal The Crimson tersebut.
Will CS sudah melihat lokasi benteng, mereka mencari cara agar bisa masuk ke sana. Muncul sebuah ide brilian, Jax pura-pura membawa Will sebagai tangkapan. Sebagai informasi, imbalan yang diberikan untuk kepala Will bukan lagi emas, melainkan permata. So, otomatis cara ini sangat aman dan tidak akan terendus oleh musuh. Tangan kanan Riga agak sedikit melunjak, bukannya memberi Jax imbalan, malah sekarang dia meminta Elfstone milik Will. Tentu saja permintaan tersebut tidak bisa dikabulkan. Akhirnya, setelah berunding singkat, Will dibawa masuk dan Jax disuruh keluar. Tampaknya trik ini tidak berjalan sesuai dengan harapan. Will berhasil melepaskan ikatannya. Selain itu, ternyata dia menyimpan sebutir Elfstone. Tidak semua diberikan kepada musuh. Elfstone tersebut digunakan untuk meledakkan pintu tahanan. Satu penjaga berhasil dilumpuhkan. Di luar benteng, Eretria, Maret, dan Jax berhasil melumpuhkan penjaga. Heran, dilihat dari sudut manapun, wajah Eretria benar-benar cantik sempurna tanpa celah. Kok bisa? None taken. Always watch your flank, Lee. Riga sudah mengetahui kalau Will ada di benteng. Sementara itu, Will sendiri langsung mendatangi ruang tahanan Alan dan membebaskannya. Sedikit lagi mereka berhasil keluar dari ruang tahanan. Riga masuk, alhasil dua jagoan ini sekarang menjadi sandera. Leher Will disayat dan darahnya diambil. Adegan ini tidak hanya mengerikan, tapi juga sangat-sangat tidak berperi kemanusiaan. Eretria dan kawan-kawan sudah berhasil masuk ke dalam bangunan benteng. Maret yang memiliki kekuatan sihir bisa melacak keberadaan Will, bahkan menemukan senjata goib di dalam tempat ini. Staff has no effect on me. I'm impervious to magic. Well, Akhirnya ayah dan anak ini bertemu. Jika kalian penasaran siapa ibu Maret, bisa dilihat pada musim pertama, mantan kekasih Alanon yang tewas. Dialah wanita yang melahirkan Maret. Pasukan benteng yang berada di luar dihajar satu persatu oleh Jax, dibantu dengan ilmu sihir Maret. Perlu kalian ketahui, Maret punya kekuatan sihir mengkloning rupa manusia sama persis. Cara ini terbilang ampuh untuk mengecoh lawan. Let's go! Benden masuk ke istana dan menemui Tamlin. Benar-benar sakti. Penjaga Tamlin tidak bisa melihat Benden, hanya Tamlin saja yang bisa melihatnya. Semua penjaga istana dihabisi sekaligus. Benden mengaku kedatangannya ke tempat ini karena disuruh Lord Warlock. Dia akan kembali dari kegelapan dan akan menghukummu, kata Benden mengintimidasi. Sekarang waktunya bagi tugas. Eretria dan Jax disuruh kembali ke istana untuk memperingatkan Raja Ander tentang masalah ini. Sementara Will bersikeras ingin pergi ke benteng Benden untuk menyelamatkan pamannya. Di tempat lain ada Riga yang sangat emosi melihat bentengnya sudah porak-poranda. Personal in charge yang bertugas langsung diberi hukuman karena dianggap tidak becus. Eretria dan Jax berhasil sampai ke istana. Mereka menceritakan semua yang terjadi kepada Andar. Ya, aku sudah menduga pasti ada yang tidak beres, respon Andar. Flick tidak menjadi sandera seperti yang kita pikirkan, disiksa dan lain sebagainya. Sejauh ini dia masih dijaga dengan baik oleh Benden. Sementara itu, Will CS sedang berada di lokasi makam The Real Shannara. Tujuan Will kesini adalah untuk mengambil pedang milik mendiang ayahnya. Iden masuk perangkap, dia mengira yang mendatanginya adalah Riga, tapi faktanya tidak. Ander dan kawan-kawan yang muncul di sini untuk menghukumnya.
Benden diajak pergi ke desa tempat tinggal kerabat Flick. Mereka dijamu makan siang dan diajak bicara tentang sejumlah kisah sejarah bangsa elf. Keharmonisan tersebut sayangnya tidak berlangsung lama. Benden kumat dan menyerang keluarga lemah ini tanpa belas kasih. Di dalam gua, Will, Maret, Alan diganggu monster dweller. Will sempat terpisah dari kedua temannya dan disekap. Tiba-tiba Will teringat kisah masa kecilnya bersama mendiang sang ayah. Swordsman, off the veil! Can't touch the sword! Andar kembali ke Istana Lia dan berunding dengan Tamlin soal polemik yang terjadi. Tinggalkan mereka sejenak dan kita langsung ke petualangan Will CS. Alanon dapat serangan dari monster yang wujudnya persis laba-laba ini. Get back! Negosiasi berhasil, Tamlin menghukum orang yang telah berkhianat. Sementara Iden dieksekusi langsung oleh Andar menggunakan tangannya sendiri. Setelah melewati rintangan berbahaya, Will berhasil menemukan makam sang ayah dan mengambil pedangnya. Apakah sekarang Will resmi menjadi Shannara? Jax dan Eretria terpisah di tengah hutan. Jax punya misi penting lain, yakni mencegah kebangkitan Warlock. Sementara Eretria akan pergi ke Paranor untuk bertemu Will di sana. Baru beberapa langkah, Jax pergi, Eretria diserang oleh pasukan musuh. Untungnya Cogline datang menolong. Will CS berangkat menuju Paranor. Alan tidak ingin putrinya ikut dan menyuruhnya pulang. Kau tidak boleh ikut sampai kau berhasil mengendalikan kekuatan sihirmu, tegas Alanon, dan Maret pun merasa kecewa. Singkat cerita, Will sampai ke tempat Benden. Will kesal mengapa Benden menyakiti pamannya, padahal semua keinginannya sudah dituruti. Benden sendiri sebenarnya punya alasan dan bukan tidak percaya kepada Will, hanya saja Benden tidak senang dengan druid dan merasa makhluk tersebut licik. Peti tengkorak siap dibuka. Sebagai pengingat, hanya Will dan druid yang bisa membuka peti tersebut. Di lokasi ini tampak Maret yang diam-diam mengikuti ayahnya dan Will. Jadi sekarang apakah kalian berpikir Will dan Alan benar-benar akan memuluskan rencana Benden? Coba lihat adegan berikut ini. Ada satu rahasia yang tidak diketahui Benden tentang lokasi tengkorak. Semua sihir tidak akan berfungsi di tempat ini. Itu artinya kekuatan Benden sama sekali tidak berguna dan tidak dapat menyakiti Alan dan Will. Sekarang Benden dikurung di sini bersama dengan Alan, sementara Will dan Maret diminta segera pergi bersama atau tanpa Flick. Satu-satunya cara untuk menyembuhkan Flick ada di tangan Benden. Lelaki berambut gondrong ini mengatakan, jika Will mau mengambil kepala tengkorak, maka pamannya akan diselamatkan. Will setuju mendengar tawaran tersebut karena Elfstone miliknya saat ini tidak berfungsi. Berhubung Alanon terkurung bersama Benden, terpaksa Will menggunakan jasa Maret karena di dalam tubuhnya mengalir darah druid. Skull. Well, if she is not my daughter, you will both die. Intip sejenak ke petualangan Jack, dia mendatangi seorang janda bernama Shima. Tujuannya ke sini untuk membantu keluarga Shima dengan memberikannya sekantung permata sebagai bekal hidup. Tiba-tiba di luar rumah sudah muncul pasukan The Crimson dan Jack kembali memamerkan skill bela dirinya.
Will dan Maret langsung pindah dimensi. Saat ini mereka berada di kampung halaman Will. Situasi di sini berbeda dari kenyataan. Kampung halaman Will masih utuh dan semua warganya hidup bahagia. Will bertemu dengan Shea yang tidak lain adalah ayah Will versi muda dan masih lemah. Jax membawa anak buah Riga ke istana. Rencananya mereka akan membujuk Riga untuk berafiliasi melawan kekuatan jahat. Berhasil atau tidak, kita lihat saja. Tidak hanya bertemu dengan ayahnya versi muda, Will juga berjumpa dengan ibunya. Mereka bicara empat mata dan tidak sengaja perempuan bernama Heidi ini mengatakan dirinya punya hubungan dengan pria lain. Shea tiba-tiba masuk dan mendengar ucapan tersebut, kemudian memutuskan hubungan asmara mereka. Sial, kalau begini bisa-bisa masa depan akan berubah. Mereka tidak jadi menikah dan Will tidak pernah ada di bumi. Sekarang Will harus mencari cara menyelesaikan permasalahan ayah dan ibunya. Will menemui Shea dan membujuknya supaya tidak marah lagi. Shea sendiri cukup terkejut mendengar Will mengetahui banyak soal masa depan. Tiba-tiba Shea dapat firasat buruk tentang Heidi, kekasihnya tersebut dalam bahaya. Kemudian mereka pun langsung pergi ke area ladang jagung untuk mencari Heidi. Sampai di sana, bukan Heidi yang mereka temukan, melainkan How? Pendek kisah, Will kembali ke misi utamanya mencari kepala tengkorak. Shea sendiri mengaku tidak tahu di mana tengkorak yang sedang dicari Will. Mendadak dirinya terlempar ke sebuah kenangan masa kecil. Sepertinya tengkorak yang sedang dicari ini berada di dalam tubuh orang-orangan sawah. Akhirnya, mereka menemukan benda keramat tersebut yang dikubur persis di bawah Scarecrow. Tadinya Jack coba membujuk Riga agar mau bergabung bersamanya memberantas kekuatan jahat. Tapi semua itu sepertinya mustahil. Satu-satunya cara terbaik adalah mengalahkan sang jenderal beserta antek-anteknya. Tamla will pay for her betrayal. Dari siang tadi sampai dengan malam hari, kampung halaman Will sedang ada pesta meriah menyambut tahun baru. Kemeriahan tersebut mendadak rusak karena kedatangan iblis dari kegelapan. Will yang masih ada di sini mencoba menyelamatkan ayahnya. Will menggunakan Elfstone untuk mengalahkan musuh dan menyembuhkan Shea. Jika kalian mengira Jax kalah, itu salah besar. Sebab pemburu bayaran ini melawan. Asisten Riga langsung dikirim menghadap sang pencipta. Eretria didatangi oleh keluarga gelap. Belum diketahui persis wanita ini berhasil mengalahkan kekuatan tersebut atau malah dirasuki. Tak lama setelah itu, Jax pun datang menemuinya dan menceritakan situasi terkini. Tugas Will di sini sudah selesai. Dia berpamitan dengan Shea dan membawa kepala tengkorak. Sebelum meninggalkan dimensi ini, tidak sengaja Will melihat Elanon versi masa lalu yang baru tiba di desa ini. I'm looking for the Omsford farm. I'm Flick Omsford. And so it begins. Will kembali dan membebaskan Bandon. Sekarang pria berambut gondrong ini diminta untuk segera menyembuhkan Flick. Serahkan kepala tengkorak itu, kata Bandon. Tidak, sembuhkan pamanku terlebih dahulu, balas Will. Melihat perdebatan tersebut, Flick malah memegang pedang Bandon lalu ditarik ke dadanya. What a shit.
Gavaktash, Lofashus Alanon. Flick dimakamkan. Perlu kalian ketahui, Flick melakukan tindakan terkesan bodoh tersebut demi menyelamatkan dunia dari kekuatan gelap. Jangan sampai kepala tengkorak jatuh ke tangan Warlock Lord. Sementara itu, kondisi Alanon saat ini sedang tidak baik-baik saja akibat sayatan pedang Bendan. Hari ini pernikahan Ander dan Lyria digelar, dan yang jadi penghulunya adalah mereka semua hanya punya sedikit waktu sebelum Riga menghancurkan pintu ruangan. Tamlin mewariskan sebuah batu keramat untuk Lydia. Setelah itu dia menyuruh putrinya pergi dari sini. Tamlin sendiri akan tetap di istana bersama Jax untuk menebus dosa lama sekaligus menjaga kerajaan yang dia pimpin. Riga masuk dan mengambil alih istana. Tamlin disuruh berlutut untuk menghargainya sebagai pemimpin baru. Jelas, permintaan tersebut ditolak Tamlin mentah-mentah. Patuhi atau kau akan aku eksekusi, kata Riga. Will membawa Alanon ke camp tempat ia sebelumnya menuntut ilmu medis. Sedikit ironis, bagaimana bisa druid sebagai manusia terkuat bisa tampak begitu lemah terkena pedang warisan Warlock Lord. Tak lama kemudian, penghuni camp menyerahkan kitab naskah kuno milik Alan kepada Will. Aku telah lama diamanahkan buku ini untuk diserahkan kepadamu, ujar senior Will tersebut. Begitu kitab dibuka, tertulis cara untuk menyembuhkan Alanon. Perlu kalian ketahui, tim medis di camp ini nyaris menyerah mengobati sakit yang diderita Alan. Masuk ke dalam alam mimpi Alanon, jika dia di sana hidup, maka aku juga akan tetap hidup. Tapi kalau aku mati, maka di dunia nyata pun demikian, jelas Maret. Amberly kembali muncul di hadapan Eritrea dan menyuruhnya untuk menemui Will. Mimpi tersebut diceritakan kepada Cogline. Kali ini Cogline tidak menentang, dia malah mendukung Eritrea untuk mengikuti petunjuk tersebut. Soal Lyria, jangan khawatir, Cogline akan menjaganya agar tetap aman. Pendek kisah, Eritrea bertemu dengan Will dan menyampaikan pesan dari Amberly. Bendan mendatangi markas The Crimson. I claim this fortress in the name of the Warlock Lord. Will melarang Maret melakukan hal tersebut. Habis mau gimana? Meski Maret tahu Will mencemaskan keselamatannya, dia tidak mungkin melihat ayahnya dalam keadaan sekarat. Ya sudah, Will meyakinkan diri mengizinkan Maret pergi ke alam mimpi. Riga menyampaikan perintah pertamanya, jenazah Arden dibuang ke jurang. Selain itu, Tamlin dan kawan-kawan akan dieksekusi mati sebentar lagi, kurang dari 24 jam. Baru saja tiba di alam mimpi, Maret langsung dapat serangan. Selanjutnya dia bertemu Alanon. Pasti kita mengira adegan ini bakal seru kan? Namun faktanya tidak. Pertemuan ayah dan anak ini hanya soal ego, gengsi, dan pengorbanan.
Alan membawa putrinya ke sungai gaib. Di sana Alan didatangi oleh seorang pria tua yang diduga merupakan mendiang gurunya. Menurut penilaian sang guru, kekuatan Maret jauh lebih besar dari Alan. Kemudian dia menyerahkan sebuah tongkat kecil untuk menyempurnakan ilmu Maret. Alan dan Maret sadar, kemudian ia menyampaikan kepada semua kalau Maret akan menjadi next druid. Jadi, selama ini kekuatan Alan sudah berangsur pudar dan muncul di badan putrinya. Selain itu, terucap lagi nama pohon keramat Elcris. Benarkah hanya Elcris yang bisa mengalahkan kekuatan Warlock Lord? Tamlin dijemput petugas dari ruang tahanan untuk dieksekusi. Dia menitipkan pesan kepada Jax, jaga anakku, apapun yang terjadi. Baru saja meninggalkan camp untuk pergi ke lokasi Elcris, Will dan Eretria berhenti sejenak untuk mengobrol. Satu poin penting yang mereka bahas, pewaris tahta kerajaan yang menggantikan Ander. Hanya ada satu nama, yaitu Maret, karena ibu kandungnya adalah adik kandung ayah Ander. Jadi sederhananya Maret adalah sepupu Ander dan hanya dialah yang tersisa dari keluarga kerajaan. Sementara itu, Alan menyerahkan benda yang ternyata adalah pedang druid kepada Maret. Perempuan manis ini dilatih oleh sang ayah cara menggunakan pedang tersebut. Thun toroneda serasha tugo pan dova eren. Will dan Eretria baru mengetahui markas The Crimson sudah dikuasai Banden dan kekuatan gelap. Selanjutnya Will pergi ke lokasi pohon Elcris dan bertemu dengan Amberly. Pembahasannya hanya satu, yakni motivasi. Amberly memotivasi Will agar optimis mengalahkan Warlock Lord. Banden punya perasaan yang begitu dalam kepada Catania. Dia meminta kepada Warlock agar mau menghidupkan wanita ini. Sebagai gantinya, Banden bersedia menjadi budak Warlock untuk selamanya. Maret saat ini sedang dilatih oleh ayahnya untuk menjadi druid. Tak lama kemudian, tiba-tiba Alanon sakit, diduga akibat sihir. Eretria tengah mendatangi lokasi eksekusi The Chosen. Sebagai pengingat, The Chosen adalah sekelompok orang yang sengaja dilatih oleh kerajaan Elves agar memiliki skill di atas rata-rata. Tiba di sana, Eretria menyaksikan langsung bagaimana kejinya pasukan The Crimson mengeksekusi pasukan elit The Chosen. I'll be back. Keep up with me. Catania hidup lagi, kemudian Warlock Lord memasukkan kekuatan jahat ke dalam tubuhnya dan dijadikan permaisuri iblis. Banden yang coba menyelamatkan cinta sejatinya dibuat terkapar tak berdaya. Setelah berhasil membebaskan The Chosen, Eretria dikejar oleh The Crimson dan mereka pun langsung lari kocar-kacir. No one outruns the Crimson. Setelah bicara dengan Amberly, Will didatangi oleh ayahnya. Sang ayah sedikit membocorkan cara mengalahkan Warlock. Ambil pedang dan tusukkan tepat di jantungnya, ungkap Shea. Sangat disayangkan, Eretria berhasil dirasuki kekuatan jahat. The Crimson mendatangi camp tempat Alanon tinggal sementara. Jenderal Riga mengajukan satu permintaan jika Alan ingin selamat, serahkan kepadaku naskah kuno itu, ujar Riga.
Warlock memberikan kesempatan kepada Benden agar dia diterima kembali menjadi pengabdi. Perintahnya terbilang sulit, yaitu menyuruhnya menghabisi nyawa orang yang paling disayang. Kalian tahu kan siapa orang yang dimaksud? Alan menyerah, ia menyerahkan naskah kuno kepada Riga. Tampaknya strategi tersebut dinilai percuma, karena Alan tetap akan dieksekusi mati. Sementara itu, berkat keajaiban Elchris, pedang Shannara milik Will bisa kembali utuh. Sekarang jagoan kita yang satu ini sudah siap menghadapi Warlock Lord. Riga mendatangi markasnya dan cukup terkejut, karena tempat ini sudah dikuasai Warlock. Riga mengerahkan anak buahnya untuk menangkap Warlock dan hasilnya. Will kembali ke dunia nyata dan bertemu dengan Eretria. Kalian lihat sorot mata Eretria sekarang. Di tempat itu, Alanon dan putrinya sudah disiapkan untuk dieksekusi. Eretria mendadak merasakan sakit di bagian belakang tubuhnya. Untungnya Eretria sadar dan mengakui kepada Will bahwasannya dirinya sedang tidak baik-baik saja. I'm not good. Kontak batin Eretria sampai kepada Warlock. Sekarang Warlock dan Benden berencana membangkitkan druid terkuat di muka bumi menggunakan kitab kuno. Sampai di lokasi kebangkitan, Benden dan Warlock terlibat perkelahian. It was my power that resurrected you by desecrating Catania. Alanon menemukan jenazah Benden. Alan sedikit menyesali andai Benden mau mendengarkan nasihatnya. Pasti pria berambut gondrong ini tidak kehilangan nyawa. Sekarang tujuan mereka semua adalah memburu Riga, karena gara-gara jenderal tersebutlah kitab kuno jatuh ke tangan yang salah. Kini semua jagoan kembali berkumpul dalam satu tim, termasuk Will yang kembali berjumpa dengan Maret. Para tokoh protagonis dalam kisah ini semakin optimis, karena mereka akan memenangkan perang melawan kekuatan jahat. Jax mendatangi markas baru The Crimson dengan damai, meski sempat ditentang. Kelompok anti penyihir ini akhirnya sadar akan kekuatan jahat Warlock Lord dan bersedia untuk afiliasi. Malam ini, camp milik Cogline diserang oleh musuh. Pertanyaannya, kok bisa? Padahal lokasi ini paling aman. Jawabannya, Warlock Lord bisa melacak kondisi ini melalui Eretria. Alanon turun ke ruang bawah tanah dan bertemu dengan Warlock. Situasi semakin parah, Eretria sulit mengendalikan diri sehingga dia menyerang rekannya sendiri. Sementara itu, Alanon sibuk menghadapi kekuatan gelap Warlock Lord. You will pay for what you did to Bandon. But you've always underestimated Eretria. No. Don't fight me. I have to go back and face the Warlock Lord. Eritrea! You're not going anywhere, Shannara. Father! Get out of here. Please, it's me. I know you're in there. I'm sorry. I can't control it any longer.
I promised I wouldn't leave you again. Al-Anon menyuruh Maret pergi dan cari Will, sementara Al-Anon mengorbankan diri untuk menjadi tumbal. Menyedihkan, bahkan Will yang memiliki pedang Shannara dan F-Stone pun tidak mampu meredam kekuatan Warlock. Now go. Can't take him alone. Al-Anon! No! Eritrea menangkap Lyria dan menyerahkannya kepada Warlock Lord. Kalian mau tahu kalimat pertama yang diucapkan Warlock pada saat melihat Lyria? Cantik sekali wanita ini, puji Warlock. Selain itu, batu warisan Tamlin juga diserahkan kepada Raja Iblis tersebut. Kekacauan apalagi yang segera terjadi? Jax dan teman-teman menyiapkan pasukan besar untuk mengalahkan Warlock. Begitu juga dengan Will. Sementara itu, Eritrea 90% sudah dikuasai Warlock. Lyria terpaksa dibuat pingsan agar tidak mengganggu rencana jahatnya. Eritrea diutus Warlock untuk menyelinap ke istana Tamlin, sedangkan dia sendiri membawa Lyria untuk membuka kuil kuno menggunakan liontin batu peninggalan mendiang sang ratu. Warlock memberikan darahnya sebagai tumbal untuk menghancurkan Forland. Will dan Maret tiba di kuil dan melihat Lyria sudah tergeletak di lantai. Bersyukur wanita ini masih hidup. Will lanjut masuk ke dalam kuil, namun sayang sekali sudah terlambat. Air di bendungan berubah jadi merah darah dan bersiaplah untuk menghadapi kehancuran. Will is stronger than Shay. And stronger than you. I felt your pain. Not afraid of you! Eritrea menunjukkan rupa aslinya. Jax dihantam, Cogline datang melumpuhkan Eritrea. Perlu kalian ketahui, Cogline tidak mengandalkan kekuatan sihir, melainkan teknologi. Sekarang Cogline harus berusaha keras mengeluarkan pengaruh iblis di dalam tubuh Eritrea. Meski Cogline ahli teknologi, bukan berarti dia tidak belajar ilmu sihir. Lalu, dengan menggunakan mantra kuno, Eritrea pun beraksi. Don't make me have to push you down. Get that wraith out of her now. This is an ancient druid rite. Blood magic. Lofash Hushif. Ethuneus Thunebit. Get ready! Oinactiteus! Will dan Maret mulai ketakutan menghadapi kekuatan besar Warlock. Nekat, Maret menguji bekal ilmu yang ia miliki, begitu juga dengan Will. Shannara. Al-Anon masuk ke dalam alam bawah sadar putrinya. Sontak, Maret langsung bangkit dan menancapkan pedang ke tubuh Warlock. Setelah berdiskusi singkat, satu-satunya cara untuk mengembalikan air bendungan menjadi jernih dengan cara mengorbankan diri. Siapa yang tumbal kali ini? Jawabannya adalah Will. Ya, Will rela melakukan ini semua demi menyelamatkan wilayah Forland dan kekuatan jahat. The Warlock Lord is no more.
Untuk sementara situasi kembali kondusif, Lyria diangkat menjadi ratu kerajaan Lia dan sekarang waktunya untuk berpisah. Jax resmi menjabat sebagai panglima perang Lia, sementara Eretria, Maret dan Cogline melanjutkan petualangan mereka. Maret akan menjadi penerus bangsa Druid dan pewaris Elfstone. Will is still alive. Sekian dulu teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Jika teman-teman suka dengan cerita ini, izinkan saya untuk mengetahui dengan klik tombol like-nya ya. Kalian juga dipersilahkan untuk merequest kira-kira film apa lagi yang menarik untuk dibahas. Bisa di kolom komentar atau bisa juga melalui DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Silahkan dukung channel ini dengan cara share, like, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!